Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan praktikum asidimetri titrasi menggunakan titran HCl dengan konsentrasi 0,1 normal. Jangan lupa mencatat data praktikum dan membuat data serta pembahasan dan kesimpulan. Terima kasih. Kita akan melakukan pembakuan larutan asam klorida 0,1 normal dengan cara menimbang bahan natrium bikarbonat sebanyak kurang lebih 150 mg. Jadi kita harus menimbang saksama natrium bikarbonat sebanyak 150 mg. Cara untuk mengamalkan, kemudian kita masukkan bahan dari sisi sebelah kanan. Adik-adik mencatat hasil penimbangan pada timbangan analitik adalah 0,1527 gram. Nanti silahkan dicatat. Ya, selanjutnya natrium karbonat yang tadi sudah ditimbang kita tambahkan dengan 50 ml Aquades menggunakan gelas ukur. Kita tambahkan 50 ml Aquades yang diukur dengan gelas ukur. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Indikator metil merah. Selanjutnya kita akan mempersiapkan titrasi dengan larutan asam klorida. Kita akan memasukkan HCl 0,1 normal ke dalam buret menggunakan bantuan corong. Pastikan buret dalam keadaan tertutup kerannya ya. Oke. Untuk lebih enak kita bisa mendekatkan. Pastikan nanti pada ujung keran, jadi di bawah ini itu juga mengandung HCl, jadi teraliri HCl.
kita buka sedikit, terus kita tutup. Kemudian nanti di takaran atas ini itu harus ada di angka 0. Jadi kita harus memastikan membuka keran, kemudian untuk mengepaskan skala di angka 0. Nah, kalian bisa mencari nanti kalau larutan bening itu meniskus atau bukan gitu ya, cembung atau cekung untuk mengenalkan larutan pada bulat. Tambahkan indikator metil merah. Selanjutnya kita lakukan titrasi menggunakan larutan asam chlorida. Tangan kiri memegang keran pada buret, tangan kanan memegang Erlenmeyer untuk menggocok. Teteskan perlahan-lahan. Sampai nanti berwarna merah muda pucat. Selanjutnya kita lakukan proses pendidihan. Selanjutnya hasil dari titrasi yang pertama tadi kita panaskan sampai mendidih. Kemudian nanti dilanjutkan titrasi kembali untuk melihat titik akhir titrasi. Setelah dingin, kita lanjutkan kembali titrasinya dengan volume yang tadi sudah terkurangi pada titrasi pertama hingga larutan berwarna merah muda. Baik, berikut merupakan titik akhir titrasi, yaitu sekitar 28,5. Jadi kita bisa menggunakan kertas putih atau tisu untuk melihat angka pada buret. Selanjutnya kita akan melakukan penetapan kadar senyawa natrium tetraborat di dalam bahan baku natrium tetraborat ini dengan menimbang saksama sebanyak 250 mg. Kita masukkan terlebih dahulu kaca arloji, kemudian kita nolkan. Selanjutnya kita masukkan bahannya, natrium tetraboratnya, kemudian adik-adik silahkan mencatat berapa penimbangan yang tertera pada alat timbangan analitik berikut. Pada penetapan kadar boraks di dalam sampel bahan baku natrium tetraboraks, kita
melarutkan 250 mg tadi ya, kurang lebih, yang sudah ditimbang secara saksama menggunakan penambahan larutan Aquades sebanyak 50 ml. Kita tambahkan kita larutkan. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan indikator metil merah sebanyak 2 tetes. Dilarutkan dalam 50 ml Aquades sampel natrium borat. Selanjutnya kita titrasi menggunakan HCl yang ada di dalam buret ya. Pastikan tadi angka buretnya ada di angka 0 ya. Kemudian kita lakukan titrasi hingga menghasilkan warna merah muda yang pucat. Kemudian ini merupakan titik akhir titrasi dari penetapan kadar sampel natrium tetraborat dengan titik akhir berwarna merah muda yang mantap. Kemudian kita lihat pada buret berapa volume titik akhir titrasinya gitu ya. Kalau di sini bisa terlihat sekitar 11,8 mili. Silahkan adik-adik mencatat volume titik akhir titrasi berikut. Ya, berikut merupakan hasil titrasi dari penetapan kadar boraks di dalam sampel bahan baku boraks. Jadi kita mengukur kemurnian bahan baku boraks pada bahan yang kita miliki, gitu ya, natrium tetraborat atau boraks tadi ya. Nah, kemudian hasilnya berikut. Ada replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3, silahkan dihitung masing-masing, kemudian dirata-rata dan dihitung standar deviasi serta koefisien variasi. Ya, terima kasih telah mengikuti praktikum online asidimetri. Jangan lupa mencatat hasil data pada lembar kerja praktikum kalian. Kemudian kalau kalian nanti diberi kesempatan untuk praktikum di laboratorium, bersihkanlah alat-alat laboratorium setelah menggunakan untuk praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.